Wa qala ba'dul arifin idza qila laka ni'mar rajul anta fakana ahabba ilaik min an yuqal laka bi'sar rajul anta fa anta wallahi bi'sar rajul. Kalau ada orang ngomong sama kamu, ente hebat, anda ini lelaki hebat, anta ni'mar rajul fakana ahabba ilaika, lebih kau sukai min an yuqala laka bi'sar rajul anta, daripada kamu orang jelek. Kalau orang yang bilang anda hebat, anda lebih suka daripada orang bilang anda brengsek, maka anda adalah demi Allah orang brengsek. Lamun ana wong ngomong ente hebat, lebih seneng daripada orang bilang ente wong blesak, berarti ente kok ya blesak beneran. Wajah rajulun ila syekhina maulai al-Arabi radhiyallahu anhu. Ada seseorang datang kepada guru kami Maulai al-Arabi, faja'ala yamdahuhu fi wajhi. Dia lalu memuji di hadapannya, ngalem ning sepengarepane, fi wajhi ning sepengarepane, dudu ning raine, dudu ning sepengarepane. Itu ki maja rai ki baju sepengarepan. Faqala lahu ya hadza la taghurrani biqaulika. Aja membodok kita, sira ngomong mengkononku. Anda bilang begitu jangan nipu gue gitu. Siraku aja jangan nipu saya dengan kata-katamu seperti itu. Ana a'rifu nafsi, aku tahu diriku sendiri. Hina akunu afdalal wujud au aqallal wujud. Kapan saya jadi orang yang paling hebat, yang paling mulia, dan aku tahu kapan aku menjadi orang yang paling jelek, orang yang paling hebat, orang yang paling jelek. Saya kapan jadi orang terhormat, dan saya kapan jadi orang gembel. Fal waqtu alladhi nakunu fihi dzakiran li rabbi, pada saat aku sedang berzikir kepada Tuhanku, pada saat aku ingat kepada Allah, ana afdalul wujud, aku adalah yang paling hebat. So, I'm the greatest. Akulah yang paling hebat. Wal waqtu alladzi la nadhkurullaha fi ana aqallul wujud. Pada saat aku tidak sedang berzikir kepada Allah, akulah orang yang paling hina, orang yang paling kecil. Au kalamu hadza ma'ana, atau ungkapan lain yang serupa dengan ini bisa kita variasikan dengan ungkapan yang lebih dekat dengan pikiran kita. Siraku bakal lagi kelingan Gusti Allah, ente hebat. Waktu lagi beli kelingan, blesak siraku. Iya. Lakin hadzal adaba, tetapi tata krama seperti ini, ya. Al-khamis, yang kelima ini, yakhtalifu biikhtilafil ahwal, berbeda kondisinya antara satu orang dengan yang lain. Beli pada. Fal ubad yaglibuna hubbal dhammi alal madhi. Kalau masih ahli ibadah, artinya masih tingkatan wakal sembahyang, wakal wiridan, sehingga ada gede kayak gitu ki. Ada bermontok cangkem hilah itu mah gitu. Berbeda kondisinya. Kalau orang yang masih tingkatan sholat ibadah fisik, ya lebih suka hubbazam alal madhi, lebih suka dicaci daripada dipuji, lebih suka dicaci daripada dipuji. Ini masih tingkatan ahli ibadah fisik. Wal arifuna yaglibuna hubbal madhi ala zammi. Kalau orang sudah tingkatannya arif billah, sudah kenal Allah, ya mereka lebih suka dipuji daripada dicaci. Berarti ente ku arif kabeh iki bangnya. Ada salah paham enggak dingin. Iya, arifan yang ngomong. Ya karya Ustaz Salimah bus tingkatan meripat kan. Aja long ganggu nikmat tuh wow. Bus tingkatan meripat. Iya.
Itu. Au ya'tadilun. Atau mereka melihat sama. Dipuji dan dicaci adalah sama. Kama ya'tadiluna fi halil man'i wal 'ata. Seperti juga mereka juga melihat sama. Lagi sugih, lagi marat. Donga dikabul, donga ditolak padang. Gus rolas tahun yang lautku. Hiluloh. Angger melarat bayi, wis boleh bapak. Nggak ada persoalan. Ya, artinya bahwa saya sekarang menilai diri saya sendiri. Nah, ketika ternyata nggak ada, mikir. Rencananya di bawahnya si tank, di atasnya tempat cuci kaki. Artinya bak kaki dong kalau lewat apa supaya nyelup situ. Ternyata langkang mana pribadi bisa terbeli. Bocor kayak kebak sih tank mana. Nyatu maunya ada kan. Wis aja, wis kan bisa aja. Ya kenapa? Ya man behind the gun ya berbeda kan. Berarti saya masih tergantung materialnya kan. Barang langkah keder gitu. Ya ini jujur aja. Hal yang semacam itu perlu kita evaluasi diri kita sendiri. Perlu kita sampai sekarang saya tetap melihat bahwa saya juga sama masih nembe lagi garap pelajar benar. Masih guncang juga kok. Kehilangan seorang mandor. Iya, ya kan begitu. Jujur aja. Secara syariat ya bisa dibenarkan. Wajar, enggak ada tenaga ahlinya, tukang biasa. Ngecor aja kan ada ilmunya. Bagaimana supaya bocor? Ya belum kan kok. Nah, gawat di atasnya air, ya di bawahnya si piteng yakin enggak bocor. Kok dingin sih mah. Berhitung lagi kan gitu. Ya udah baik dipisah aja. Jadi artinya ya bahwa ketika kita kehilangan seseorang bisa enggak kira-kira sama? Dua laki alhamdulillah. Laki ini mati alhamdulillah. Oleh duit alhamdulillah. Duitnya hilang alhamdulillah. Ya tadiluna fil man'i wal 'ata. Betapa stabilnya jiwa mereka yang tidak pernah guncang. Artinya kan jalan tol mulus enggak ada guncangan. Nyaman banget. Gitu. Iya, nyaman banget. Wal qabdi wal bast. Tergenggam, terbuka sama. Artinya lagi subur, lagi susah pada. Wal dhulli wal 'izzi. Lagi jadi pejabat, lagi jadi rakyat jelata sama. Yakin mah boro-boro jadi gubernur. Ya, kader nembe desa orang bos tengah bayar engke kesejen aja. Motor kredit ya sejen. Jadi gembel sama. Lagi senang, lagi susah pada baik. Dikabul, ditolak pada baik. Wal faqri wal ghina ya lagi sugih, lagi melarat pada baik. Wa ghairu zalika dan lain sebagainya. Min ikhtilafil asar dengan berbeda pengaruh yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Wa tanaqqulatil atwar dan juga pergeseran dan perkembangan yang selalu bergeser. Wa min jumlati dzalika al khauf war raja. Termasuk di dalamnya rasa takut dan rasa harapan. Bihaitsu idza sadarat minhum ta'atun, ketika mereka lagi punya semangat ibadah ya, lagi taat lagi ini, la yazidu raja'uhum, harapan mereka tidak bertambah, tetap seperti dulu. Wa idza waqa'at minhum zillatun, ketika sedang terpeleset melakukan dosa ya kan, lupa melakukan sesuatu pelanggaran, buning canggan buning legok, la ya'zumu khaufuhum, juga takutnya tidak menambah besar. Ya tetap seperti itu takutnya. La tanqusu istiqamatuhum. Istiqamah mereka, konsistensi mereka tidak pernah berkurang. Lagi vokal ibadah, lagi ake maksiat, ya sama. Harapan dan rasa takut kepada Allah tetap seperti itu. Sugi mengkonon, lagi melarat sopan, ya sugi sopan. Ini yang paling sulit. Salah satu doa saya ketika saya berangkat ke luar negeri, ya Allah, aku ingin kembali nanti ke Indonesia dalam keadaanku yang seperti sekarang. Jangan ada perubahan. Iya, salah Pak. Kadang-kadang orang nggak lupa diri, melihat dirinya. Oh. Iya, bener. Ini di depan mata kita sendiri. Orang yang tiba-tiba menjadi kaya lain kok. Tekan kayak katon.
Baka kita mah malang keriku, soalnya kelek-kelek gongkep. Lah iya. Ya artinya, makanya kesombongan itu jangan dikira hanya harta ya. Keilmuan juga membawa kesombongan. Lebih permanen. Aja ngambat-ngambat daging waras. ini persoalan. Orang kaya jadi sombong. Masih ada rasa takut. Bisa saja saya jatuh miskin besok lusa. Rumah kebakar, mobil tabrakan, kena penyakit, selesai. Orang yang tadinya bodoh jadi pinter. Juga mendadak jadi sombong. Ini lebih permanen. Karena nggak ada orang ujung-ujung jadi bodoh. Bulan ini gak bakal kiai ku sebutnya ngundake wong sugih. Non, iya, baka wong sugih dialokakan masih mendengar. Baka kiai dialokakan ngejak tukaran. Bilang tahun si bodoh Nah bener gitu. Ya saya kan paling sering digebrak oleh kiai. Pinter sirata, pinter Imam Syafi'i ya tak terusakan. Ya pinter kita. Ayo saya tanya kena. Kita mah bahasa Inggris bisa. Ya maksudnya lebih bisa orang. Gitu. Jadi itu semuanya adalah tanaqulatil atwar. Ya. Ya, perkembangan semakin sugih, semakin kaya, semakin sombong, semakin miliarder, semakin gak keturunan. Iya, jadi kasih sombong, jadi kabit tambah sombong, jadi aset tambah sombong. Iya kan? Jadi dirut semakin sombong, sampai jadi macam sombong. Sampai tekang karena saya tidak pernah tidak membukakan pintu mobilnya, saya dicaci maki kok. Yang koplos kemarin. Ya Allah saya lupa tidak membukakan pintunya. Iya. Suka dukanya seorang pegawai kecil seperti saya kan seperti itu. Non? Masih mending kepala kau, Pak. Tapi ana wong sugih beli sombong. Siapa? Haji Juhadi. Iya. Ya alasannya sibuk. Iya, oke, setuju dah. Iya. Kama asyara ila dzalika fi awal bab as-sadis asyar, seperti telah diuraikan pada bab yang ke-16. Biqaulihi radhiyallahu anhu, "Idza waqa'a minka dzanbun fala yakun sababan yu'nisuka min husul istiqamati ma'a rabbika. Faqad yakunu dzalika akhiru dzanbin quddira 'alaik." Apabila Anda melakukan satu dosa, idza waqa'a nalikane tumiba minka saking sira opo dzanbun dosa. Ketika Anda melakukan dosa, fala yakun sababan yu'yisuka, jangan sampai menjadi sebab keputusasaan Anda. Jangan sampai Anda merasa putus asa. Min husulil istiqamati ma'a rabbika, ya, untuk mendapatkan mencapai istiqamah dengan Tuhanmu. Jangan sampai menimbulkan putus asa, waduh celaka, akhirnya putus harapan, frustrasi. Ya ini terjadi banyak sekali pada orang yang sudah tingkatan frustrasi karena mungkin dosanya terlalu banyak sekali sehingga dia tidak ada harapan, kayak masa di Pangapura atau sakit-sakit. Ya, soalnya mati ini wong wis puluhan. Ya boleh ngelacur sudah puluhan tahun. Bagaimana sama? Akhirnya ya wis nimbang ning akhirat ning neraka ya wis senang-senang ben itu sekalian. Ditutugakan boleh nafsunya itu gitu. Tetap kita harus punya harapan. Dan malah satu bukti tidak sedikit pula banyak orang-orang jahat, preman, pelacur bisa jadi wali sih. Ya kan begitu. Dan sebaliknya juga kita melihat banyak orang yang awalnya dia hebat, tokoh masyarakat, dikagumi. Di akhir hayatnya nyungsep, jengking. Iya. Sejak muda dia ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir. Waya mati diranjang pelacur. Apa nggak ngenes? Ini bisa terjadi atas diri kita juga. Bulan nega gitu aja ada gudug. Belum tentu. Iya, makanya Allah minta husnul khatimah dong. Minta husnul khatimah. Iya. Kenapa sih? Tetap kita ada harapan. Faqad yakunu dzalika akhir dzanbin quddira 'alaik. Boleh jadi dosa itu adalah dosa terakhir yang kau lakukan. Yang Allah takdirkan atas dirimu itu. Inilah perbuatan kamu yang terakhir melacur di cangkingan. Besoknya kamu akan bertobat betul-betul, selesai. Ya tapi kalau saya kan pengennya ketika bertobat tuh jangan setelah kena penyakit.
Setelah penyakit AIDS, kata dokter 5 tahun mati, baru bertobat. Karena kalau sudah begitu, aula yushikannallah an yab'asa 'alaikum iqaban, thumma tad'unahu fala yustajabu lahu. Sudah hukuman sudah hampir jebret datang, baru ya Allah, mampun, udah enggak ada. Iya dong. Pengennya ya begitu. Aula yushikannallahu an yab'asa 'alaikum iqaban, thumma tad'unahu. Kalau Allah sudah hampir menurunkan siksa, lalu kemudian baru berdoa, fala yustajabu lahu. Enggak bakal dikabul oleh Allah. Sudah ketok palu. Ampun ya, sudah enggak ada waktu lagi, sudah selesai. Gitu. Nah, ini artinya bahwa bagaimana kita bisa berbuat demikian. Kita harus jelas bahwa Allah itu tidak seperti kita. Kita kan punya dendam. Kadang-kadang seumur urip hilang-hilang. Sampai tekang mati kalau orang puran aja. Sampai mengucapkan tak di akhirat. Iya kan begitu. Enggak ada urusan Allah mah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wala ya ayyuhallazina amanu la taqnutu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Enggak usah takut dong. Jangan putus asa mendapatkan rahmat Allah. Ketahuilah bahwa Allah itu siap mengampuni segala dosa. Ya kalau kita di sini saya yakin ya dosanya ya dosa-dosa krocol lah. Ya paling ya bangsa nyolong sendal paling ukuran. Iya. Iya. Ya dosa-dosa seperti itu. Yang dosa kecil. Sekalipun kita tergoda, ya terjebak oleh godaan-godaan iblis, kita melakukan kejahatan. Ya yang penting ngaku salah. Ya pangapura selesai. Engkau ngelakoni maning, ya ngaku salah man. Bakal jarek ya, emang tobat sambal sih ya. Ya bakal tobat mas sambal kabeh. Siapa yang menjamin kamu tidak salah lagi setelah bertobat? Nggak ada. Nah itu Pak. Cerdas gitu kan. Bakal masih urip ya. Ya makanya jadi khairul khata'in atau wabu. Jadi ya orang salah yang baik yang selalu bertobat, ya salah bertobat.